Hola Mina! Di video kali ini saya akan coba bahas teori di balik insiden kelam pembantaian klan Yami yang pada awalnya dituduhkan kepada Yami. Tapi di chapter terakhir kemarin diketahui pelakunya justru Ichika. Tapi apakah itu benar? Kita akan coba bahas. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, di Hinokuni pernah terjadi insiden kelam yang melibatkan Yami Sukehiro. Dia pada awalnya dituduh sebagai pelaku dari insiden pembunuhan klannya sendiri. Hingga akhirnya tuduhan itu menghilang, karena di akhir chapter kemarin Ichika terbukti melakukannya karena terpengaruh pil iblis yang diberikan oleh ayahnya. Walaupun sudah terbukti, bagi saya hal itu masih terasa janggal. Dan banyak hal-hal lainnya yang jika kita runutkan justru akan saling berkaitan. Termasuk berkaitan dengan teori saya sebelumnya, di mana ada keterlibatan Raja Kegelapan Iblis Lucifugus dari dunia bawah. Di sini kita akan coba bahas sedikit teori kenapa klan Yami bisa terhubung dengan Lucifugus dan juga dunia bawah. Teori awal saya, hubungan Lucifugus dengan klan Yami terjalin karena klan Yami sendiri mendapatkan kekuatan sihir kegelapan mereka langsung dari Lucifugus yang mereka ambil dari dunia bawah. Dari sini kalian pasti bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Kenapa harus Lucifugus? Dan apakah ada bukti bahwa Lucifugus itu pengguna sihir kegelapan? Sebenarnya saya pernah membahas bukti-bukti yang menguatkan bahwa Lucifugus adalah pengguna sihir kegelapan. Kalian bisa tonton video teori saya 1 tahun lalu yang berjudul Sihir Kegelapan Yami berasal dari Iblis Lucifugus. Tapi saya akan jelaskan secara singkat juga di sini supaya kalian tidak bingung. Bukti kuat Lucifugus adalah pengguna sihir kegelapan ada pada saat kemunculan pertama Lucifugus dalam ritual pengikatan iblis yang dilakukan Nahato. Saat itu kita bisa melihat aura hitam muncul di sekitar Lucifugus yang terlihat sangat mirip dengan sihir kegelapan Yami. Kemudian saat kemunculan Lucifugus itu, Nahato sama sekali tidak bisa bergerak. Itu karena efek dari sihir kegelapan Lucifugus. Kita pun pernah melihat Yami melakukan hal itu ketika Yami melawan Patri. Patri menyadari serangan dia diserap dan dia tidak bisa bergerak. Sihir kegelapan merupakan kebalikan dari sihir cahaya. Sihir cahaya memiliki sifat sangat cepat, sementara sihir kegelapan memiliki sifat sangat lambat. Jadi mereka bukan benar-benar tidak bisa bergerak, tapi mereka diperlambat gerakannya sehingga terasa seperti tidak bergerak. Kemudian dalam demonologi pun Lucifugus dikatakan sebagai iblis kegelapan pengguna dark magic. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa Lucifugus adalah pengguna sihir kegelapan. Lalu bagaimana bisa klan Yami mendapatkan sihir kegelapan dari Lucifugus secara turun-temurun? Semuanya berawal sejak dimulainya peristiwa legenda Dewi Surgawi melawan naga berkepala 5 di masa lalu, di mana naga berkepala 5 itu kemungkinan besar dikendalikan oleh Lucifugus. Karena sekarang kita sudah tahu bahwa sihir Lucifugus adalah sihir kegelapan. Dan ketika naga berkepala 5 itu kalah lalu disegel oleh Dewi Surgawi, kekuatan sihir naga berkepala 5 itu dikatakan bocor, lalu jatuh ke laut dan merubah warna laut menjadi hitam, lalu menimbulkan distorsi ruang dan waktu yang terhubung ke dunia bawah. Artinya jelas sekali hal itu ada kaitannya dengan sihir kegelapan dari dunia bawah. Karena laut yang terkena sihir yang bocor itu berubah menjadi hitam pekat dan terjadi distorsi ruang dan waktu yang terhubung dengan dunia bawah. Kemudian kekalahan yang dialami naga berkepala 5 dan kebocoran sihir itu membuat Lucifugus entah bagaimana terpaksa berbagi kekuatan sihir kegelapan selamanya dengan klan Yami. Lalu ketika anggota klan Yami bertambah karena sebuah kelahiran, sihir Lucifugus akan semakin terkuras dan membuat Lucifugus lemah. Klan Yami sendiri saat itu tinggal dan hidup di pesisir pantai di sekitar Laut Hitam, sehingga entah bagaimana mereka mendapatkan sihir kegelapannya. Mungkin pada awalnya karena terkontaminasi Laut Hitam yang mengandung sihir kegelapan itu, atau bahkan karena mereka menyadari laut itu mengandung kekuatan, sehingga mereka melakukan sebuah ritual di masa lalu untuk bisa memanfaatkan sihir kegelapan yang tumpah di lautan itu, yang tanpa mereka sadari justru terjalin koneksi antara mereka dan Lucifugus. Sehingga karena adanya koneksi itu, maka ada peluang juga bagi Lucifugus untuk merasuki dan menguasai tubuh klan Yami. Hanya saja kemampuan seseorang untuk menjadi host atau wadah iblis berbeda-beda. Dan bagi klan Yami, mereka yang memiliki kemampuan spesial sebagai wadah iblis disebut Kijin atau Dewa Iblis, di mana dia akan bisa menggunakan sihir kegelapan dari dunia bawah sepenuhnya tanpa batas, dan membuat dia cocok menjadi wadah Lucifugus. Di sini bisa saya katakan di antara para anggota klan Yami, Ichika lah yang cocok menjadi wadah Lucifugus.
Hal itu karena dipicu oleh pil iblis yang dia minum yang memungkinkan Lucifugus mengambil alih tubuh Ichika secara penuh. Inilah yang menjelaskan bagaimana bisa seorang gadis kecil polos berumur 7 tahun tanpa gulungan sihir dan tanpa kemampuan berpedang bisa membantai klan Yami yang seluruh anggotanya dikenal sebagai seorang prajurit kuat. Ketika Lucifugus menguasai tubuh Ichika, dia memang berencana untuk membinasakan klan Yami. Alasannya karena untuk menghentikan klan Yami mencuri kekuatan kegelapannya lagi. Semakin banyak anggota klan Yami yang dibunuh, maka semakin banyak kekuatan sihirnya yang kembali. Itu menjadikan Lucifugus menjadi kuat lagi. Tapi saat insiden itu hanya ada 2 anggota klan yang selamat dari pembantaian, yaitu Ichika yang dirasuki Lucifugus, dan 1 orang lagi adalah Yami Sukehiro. Pertanyaannya, kenapa Lucifugus tidak membunuh Yami? Alasannya karena Lucifugus membutuhkan Yami untuk ditumbalkan sebagai syarat ritual pohon klipot, yang akan membuka semua gerbang dunia bawah, dan membebaskan semua iblis dari dunia bawah. Kalian pun pasti bertanya, kenapa bukan Ichika yang dijadikan tumbal ritual pohon klipot? Memang di sini walaupun Ichika sudah sebagai Kijin atau dewa iblis yang kemampuannya jauh lebih dari Yami, tapi Yamilah yang dirasa lebih cocok untuk menjadi tumbal ritual pohon klipot. Alasannya karena saat itu Ichika masih terlalu muda untuk mendapatkan Grimoire sihir kegelapan di kerajaan Clover yang dibutuhkan juga untuk ritual pohon klipot. Sementara saat itu umur Yami sudah sangat cocok. Kita pun tahu Yami tidak meminum pil iblis itu, sehingga kemampuan atau bakat Yami sebenarnya sebagai wadah iblis tidak terlihat. Tapi walaupun begitu, Lucifugus masih bisa merasakan bahwa Yami memiliki bakat itu, dan bahkan jauh lebih berbakat dari Ichika, sehingga Yami benar-benar cocok untuk tumbal ritual pohon klipot. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Yami mau sukarela pergi ke kerajaan Clover dan dikorbankan sesuai keinginan Lucifugus? Jawabannya karena Yami ingin menyelamatkan Ichika sang adik. Kemungkinan saat itu Yami membuat perjanjian atau kontrak dengan Lucifugus. Yami meminta Lucifugus untuk membiarkan Ichika hidup, dan sebagai imbalannya Yami menawarkan tubuhnya menggantikan Ichika. Dan dia pun setuju untuk pergi ke kerajaan Clover, di mana di sana ternyata Lucius sudah menunggu Yami yang akan menghapus ingatannya. Inilah kenapa hingga saat ini Yami tidak pernah menyinggung memiliki seorang adik dan mengungkap rahasia kelam klannya di Hinokuni, karena sebenarnya ingatan Yami telah dihapus oleh Lucius. Di mana Lucius pun akan memanfaatkan Yami untuk memulai ritual pohon klipot itu, karena tujuan Lucius dan Lucifugus adalah sama, yaitu membuka gerbang dunia bawah. Kemudian ketika Yami diselamatkan dari ritual pohon klipot dan disembuhkan oleh Grey, saat itu kita bisa melihat ada sebuah jantung hitam di dalam dada Yami, dan Grey pun mengkonfirmasi bahwa tubuh Yami saat itu sama seperti iblis milik Asta. Selain itu, kekuatan mengalir dengan deras di tubuh Yami ketika jantung itu terlihat dan gerbang dunia bawah terbuka. Kita pun tahu Darkrai yang memiliki kontrak dengan iblis, tiba-tiba secara seketika kekuatannya bertambah drastis saat gerbang dunia bawah terbuka. Artinya di sini menandakan bahwa Yami pun benar-benar terhubung dengan iblis, dan bisa saya katakan iblis itu adalah Lucifugus, dan jantung hitam di dada Yami adalah sebuah kontrak yang mereka lakukan. Yami menyerahkan tubuhnya atau nyawanya. Dalam artian di sini adalah jantungnya sebagai ganti dari nyawa Ichika yang Lucifugus harus lepaskan. Bagaimana menurut kalian tentang teori kali ini? Apakah cukup masuk akal? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah teori di balik insiden pembantaian klan Yami yang ternyata membuat Yami menjalin kontrak dengan Lucifugus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.